Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada bersama saudara-saudara rahimakumullah, bertiga mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahidul maridi yamshi fi makhrabatil jannah hatta yarji'a. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahidul maridi ay alladhi tusabihi yadadu, menjenguk orang yang sakit itu yang fi makhlukatil jannah, seolah dia sedang berjalan di taman-taman surga, hatta yadina, sehingga dia pulang kembali. Ini hadis cerita tentang masalah kemarin, yaitu keutamaan jenguk orang yang sakit. Bahwa ternyata jenguk orang sakit itu di sini nilainya banyak, diantaranya nilainya nilai ibadah. Ya, nilai ibadah terkait dengan hablum minan nas. Ya, kemudian di sini hadis berikutnya, orang sedang berjalan menjenguk orang sakit sejak berangkat sampai pulang dianggap seperti sedang berjalan-jalan di taman surga. Bahasa Rasul kayak begitu. Cuma di sini yang dimaksud jenguk orang sakit yang memang dianjurkan jenguk orang sakit. Karena ada orang sakit tidak boleh dijenguk. Itu artinya yang ada dalam koridor yang diperintahkan. Ya, karena apa? Dari sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh sebagian ulama ahli hadis, ya. Bahwa jenguk orang sakit yang dilarang atau tidak diperbolehkan itu kata Imam Suyuti ada 3. Imam Suyuti itu penulis tafsir Jalalain, orang Mesir. Dari sini kata beliau ada 3. Pertama, la yuhaju sahibur raqab, orang tidak dijenguk karena sakit mata. Romat itu artinya sakit berek orang zaman dulu. Kita nyebutnya sakit apa itu? Sakit berek kan? Bahasa Arabnya romat. Romat itu artinya sakit mata yang disebabkan debu yang panas di musim panas. Makanya bahasa Arabnya romat. Ya, memang penyakit panas mata itu kalau musim panas, debu bertebangan, anginnya kencang, masuk ke mata, memang sakit mata itu yang disebut sakit berek. Makanya biasanya keluar kotoran kanan kiri kan, karena memang debu gitu. Nanti dikasih obat juga, ya keluar itu debunya. Kalau udah keluar semua ya sembuh lagi. Ya sakit berek zaman dulu sebutnya, sekarang namanya apa saya tidak tahu. Ya, ini kata Imam Suyuti, orang sakit mata itu kenapa tidak dianjurkan dijenguk? Karena menular, kata Imam Suyuti. Ya cuman kalau kita baca di hadis Nabi, penyakit menular itu tidak ada. Yang ada virus menular. Maksudnya apa? Sakitnya tidak menular, cuman virusnya kalau kena orang lain jadi sakit. Namanya nular dari virusnya kan. Ya contoh orang pilek, tapi dia begitu dia bersin pilek, lah virusnya yang kena itu bukan sakit, pileknya itu yang nular. Itu kata Rasulullah kayak begitu. Jadi tidak ada penyakit menular kecuali virusnya yang nular.
Ya, nyatanya memang kayak begitu. Ya, orang dekat dengan teman sakit mata, kena virusnya bisa kena sakit mata. Jadi virusnya bukan sakitnya, itu dipisahkan. Kemudian yang kedua, Shahibud Dars. Shahibud Dars ini orang yang sakit gigi. Darsun itu maknanya gigi geraham. Ya, karena orang sakit gigi jarang sakit gigi taring. Ya, kalau kita amati orang sakit gigi depan ini jarang yang sakit, bagus. Gigi taringnya gitu. Ya, makanya di sini darsun itu gigi yang di sini. Lah sakit gigi biasanya yang dorsal itu, yang sini. Karena di sini yang dipakai ngunyah biasanya. Biasanya orang males ya, orang males bersihin gigi. Orang males bersihin gigi di sini, sikat gigi mau tidur nggak sikat gigi dan seterusnya, atau lupa 3 hari nggak gosok gigi. Ya, akhirnya pada nyelap tadi, sate nyelap, semua nyelap. Lama-lama akhirnya geragoti, ya geragoti gitu, giginya bolong kan, biasanya bolong dia kalau. Nah ini juga kata Imam Suyuti, dos ya, penyakit gigi itu bisa nular, makanya di sini disuruh menghindar. Ya, apalagi menggunakan alat yang sama. Artinya kalau temannya sakit gigi, gosok gigi, lalu sikatnya kita pakai. Nah, iya, ya. Mungkin masih ada virus di sikat gigi itu ya cepat. Itu ada Imam Suyuti. Kemudian yang ketiga, Shahibud Jumal. Ya, penyakit bisulan. Ya, penyakit bisulan. Ya, cuma yang dimaksud mungkin eksim. Ya, bisul yang eksim yang gatel. Karena kalau bisulan biasa itu jarang nular, makanya yang bisul eksim itu nular. Kata Imam Suyuti di sini. Ya makanya kalau ada anak santri zaman dulu pada budisan, zaman dulu. Kalau sekarang ada yang budisan, zaman dulu anak santri banyak yang budisan. Ya itu memang budis itu nular dari virusnya, karena anak santri mandinya kolamnya sama, semuanya sama, sehingga virus itu bisa menyebar lewat kamar mandi itu sendiri, tempat mandi itu sendiri. Alam lah, namanya jelas. Ini komentar Imam Suyuti, ahli tafsir sekaligus ahli fikih dan ahli hadis. Wa qala sallallahu iyadatul maridi awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnah. Menjenguk orang sakit di awal hari. Maksudnya awal hari adalah baru sakit, awal sakit. Faridatun adalah fardu. Wa ma ba'daha, setelah itu sunnatun adalah sunnah. Tapi di sini wal muradu bil fardhi wa sunnah guna bihasabil muru'ah abil akhlaqil jamilah la bihasabis syar'i. Yang dimaksud Nabi fardu menjenguk sakit baru sakit, atau sunnah setelah agak lama sakit, ini bukan sunnah dalam arti hukum syariat, tapi yang dimaksud adalah dari sisi muru'ah dan akhlak yang baik. Artinya orang jenguk orang sakit yang paling awal lah akhlaknya yang paling baik. Jadi maksud tadi. Ya, tapi kalau kita baca di hadis Nabi yang lain, memang wahidah marido kahut. Kalau saudara muslimmu sakit, maka jenguklah. Itu namanya hak kewajiban sesama muslim. Ya, cuman kalau orang mau mengukur saudara itu sebenarnya gampang. Ketika dia sakit, ketika dia susah, dia datang paling awal, itu menunjukkan dia saudara terbaik. Ya, jadi ketika orang misalnya naudzubillah habis tabrakan, ya kan, masuk rumah sakit kakinya patah, naudzubillah misalnya, begitu ada teman atau saudara yang pertama dia jenguk, itulah yang di sini dimasukkan kata Pak Ridho atau akhlak yang terbaik dalam menjenguk itu. Ya, kenapa demikian? Ya kata
Nabi kan ada istilah as-sabru indas sadamati. Jadi memang kalimat yang dimaksud Faridah di sini bukan hukum tetapi akhlakul kalimat. Selanjutnya Bapak SAW la tajibu iyadatul maridi illa ba'da thalathati ayyamin. Ya, Nabi sabda lagi tidaklah wajib jenguk orang sakit itu illa ba'da thalathati ayyamin kecuali setelah 3 hari. Ini ada keterangan waktunya kata Nabi. Ayat atut lam ditolaban muhakkadan illa ba'da thalathati ayyam. Maksudnya tidak ditekankan kecuali setelah 3 hari. Ya, tapi juga sama tadi kembali bukan syariat tapi dari sisi akhlakul karimah. Ya, kenapa begini persoalannya? Orang sakit itu kalau sehari dianggapnya sakit ringan, gitu kan? Kalau 2 hari agak mulai tambah, ya kan? 3 hari udah bisa dibilang, oh kalau 3 hari berarti agak lumayan sakitnya. Nah kalau sudah 3 hari di sini kata Nabi yang ditekankan setelah 3 hari karena menunjukkan sakitnya cukup serius. Ya, karena kalau semua orang sakit baru sakit ditengok, ya memang boleh jadi sakitnya itu cuma sakit flu. Nah, yang sakit flu kenapa ditengok cuma flu 2 hari. Juga sehari, apalagi Mas Sarul habis ngirim barang gitu, pulang hidupnya butuh, dianggapnya pilek padahal mau kena debu di jalan. Nah itu bisa jadi ya karena ada orang juga rumah sakit maklum karena memang orang punya uang, baru terasa pusing dikit masuk rumah sakit, akhirnya cuma sehari doang pulang, ya kan? Begitu temennya jenguk udah pulang kan? Lah yang cuma sakit gitu doang yang rumah sakit karena uangnya banyak kan. Sehingga tadi itu sehari pulang lagi temennya jenguk udah kosong. Itu makanya di sini benar kata Nabi setelah 3 hari baru ketahuan memang sakitnya serius. Ya, cuma kalau udah 3 hari masih gak jenguk, nah di situ berarti rasa empati sesama sudah kurang, gitu kan? Itu rumah sakitnya kan. Ya rumah sakitnya kayak hiburan sih ya. Rumah sakit Elizabethnya itu kan ya begitulah, taman ada, tempat selfie ada, seolah bukan rumah sakit, restoran apa aja ada gitu kan ya. Jadi seolah-olah dia nggak sakit, jalan-jalan doang, dia taman di rumah sakit Singapura. Nah itu macam-macam ya kan. Jadi ada orang yang pura-pura sakit, ada yang sakit beneran. Tapi yang dimaksud dijenguk di sini ya sakit beneran, ya kan? Karena gak cuma sakit hati karena kesinggung masa ditengok. Ya orang lain nggak tahu sakit hati, ya. Karena nggak kelihatan. Wa qala sallallahu man ada mari dan sholihan kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Ini ada spesifik dari Nabi. Nabi bersabda lagi, siapa yang menjenguk orang yang sakit yang statusnya orang soleh. Nah, ini yang bingung, kita nyebut orang soleh itu kan bingung juga karena tidak ada standar orang soleh kan ya. Santani. Namanya soleh yang paling itu namanya. Ya, siapa jenguk orang sakit orangnya orang soleh, maka keluarlah bersama orang itu 70 malaikat yang memohonkan ampun untuk orang itu. Ini berarti ada kelebihan. Bayar rujuna min baitil marid ma'am. Para malaikat keluar dari rumah orang yang sakit bareng dengan orang yang jenguk tadi. Wa yadkhuluna ila baiti sampai mereka masuk ke rumahnya lagi. Jadi sudah berangkat nengok sampai balik lagi diikuti malaikat, ya Allah, orang ini lagi jenguk orang soleh, ampuni dosanya. Dan doa malaikat tentang ampunan udah pasti mustajab. Artinya jenguk orang sakit yang soleh untuk menghapus dosa gitu. Ya, cuma tadi lagi-lagi katakan bahwa soleh itu memang relatif. Karena kita nampak gak punya standar. Apakah orang
cirinya yang diam aja? Belum tentu kan ya? Belum tentu. Ada orang diam aja katanya bunuh orang dalam hidup itu. Iya kan ya? Jadi standar soleh itu yang memang relatif. Ya boleh jadi standar soleh itu orangnya miskin, kerjaannya anu kambing mungkin ya. Ada yang kerjaannya mungkin cuma ngatur di sawah mungkin juga gojek mungkin ya. Jadi orang soleh masih bisa ditebak. Mungkin juga militer, mungkin juga polisi bisa. Karena soleh itu dilihat dari sisi akhlakul karimah, iman dan amal solehnya. DKM ini maksudnya. DKM namanya soleh. Karena soleh. Ya karena kalau soleh nanti gak sesuai dibilang-bilangnya kan oleh. Iya oleh itu kan ya oleh kayak mobil oleh. Lah di sini soleh itu nggak ada standar yang baku, cuma Al-Quran menyebutnya alladzina amanu wa amilus sholihat. Imannya bagus, amal solehnya bagus, akhlaknya bagus. Itu standar Qurannya. Tapi kan tampilannya gimana? Ada tampilannya yang susah, ya kan? Ada orang tampilannya pakai gamis, pakai jubah, mantap. Begitu orang tabrakan di jalan, cicing baik. Ada solehnya gimana? Ya kan ya? Ada orang kelihatannya tampilannya gembel begitu di jalan, ada orang lagi mukanya pucat ditanya lagi apa? Lapar nih, kasih uang jajan. Ada yang tampilannya begitu tapi solehnya. Lah di sini susah ditebak dari sisi tampilan. Yang jelas paling tidak orangnya rajin ibadah itu bisa dibilang orang soleh. Itu ya tentu dengan standar akhlak yang baik tadi. Rajin jamaah di mushola, di masjid, rajin ngaji, ketahuan dia orang soleh. Sehingga kalau kita jenguk jamaah pengajian itu namanya jenguk orang soleh insya Allah. Ya, karena tanda orang soleh kan kelihatan wa amilus sholihat. Amil sholihatnya rajin ngaji, rajin jamaah, itu kan amilus sholihat namanya. Ya kalau masalah misalnya rajin ngaji kemudian rajin gosip itu soal lain gitu kan ya. Yang penting kelihatan dia rajin ibadah. Disebutnya taat dan ibadah. Jarang salah. Iya kan ya. Ya insya Allah jarang salah lah. Masa orang rajin sholat, rajin masjid ya insya Allah tidak. Iya. Ya karena perbincangannya pasti sekitar ibadah aja. Nggak ada orang di mushola berbincang tentang korupsi kayaknya jarang lah. Paling cerita bagaimana sih sholatnya, tahajudnya, Qurannya, paling cerita itu aja. Ya itu. Jadi sini kata Nabi, menjenguk orang sakit yang soleh ternyata ada kelebihan tersendiri, yaitu didoakan agar dosanya diampuni oleh 70 malaikat sejak berangkat sampai kembali ke rumahnya. Ya berarti lumayan ya terhapus dosanya. Ya. Kemudian wa idza hatta idza qama wa qala bi sabuna al malaikat yusalluna alaihi hatta lail. Wa qana ali salat wa salaman adam ali dan lam yazal fi fardul jannah. Ini masih sama, siapa jenguk orang yang sakit maka dia akan senantiasa ada dalam taman surga yang tadi itu. Yang dimaksud adalah taman surga di sini at-thariq, ya, jalan menuju surga. Yang dimaksud taman surga itu jalan menuju surga. Kenapa begini? Nanti orang di yaumul kiamah itu kan ada istilahnya mauqif untuk lewat Shiratal Mustaqim. Lah ketika orang sebelum masuk surga wajib melewati Shiratal Mustaqim. Lah Shiratal Mustaqim itu ada posnya. Ada pos pertanyaan. Pertanyaan pertama misalnya tentang sholat, ya kan? Kemudian tentang zakat, tentang puasa, terus sampai nanti ada pertanyaan tentang masalah jenguk orang sakit. Itu juga ditanyakan di Shiratal Mustaqim. Ya makanya kata Imam Ghazali, beliau mengungkap satu hadis Imam Bukhari itu begini. Tiap malam itu ada malaikat hafadz yang mencatat amal kita harian
sejak bangun tidur pagi sampai mau tidur lagi. Begitu malam dia tidur lagi, maka catatan pahala dari bangun subuh sampai dia mau tidur, begitu orangnya merem, langsung pahala ini dilaporkan kepada Allah. Di mana? Di kaki aras, karena di sana tempat dikabulkannya doa. Nah, dibawa lewat langit 1, 2, 3, 4 terus saja. Nah, di situ ada pos penjagaan yang menanyakan, lihat coba, ini tentang hablum minannas pos ini. Pasti lihat, oh tadi sholat bagus hablum minallah, dan yang baca Quran bagus hablum minallah, pasti lihat. Nah, ini hablum minannasnya enggak bagus. Kenapa? Tadi pagi ada tetangganya sakit, dia enggak jenguk, maka pulangkan lagi amalnya, enggak diterima sama Allah, kata malaikat. Itu jadi bahasa Nabi, idrib biwajihi, pukulkan lagi ke wajahnya, karena dia tadi tetangganya sakit, dia tidak menjenguk. Itu ada catatan tiap hari oleh malaikat Amadon. Itu jadi ada pos yang sama nanti di Shiratal Mustaqim juga ada posnya. Dilihat sholatnya gimana, sholatnya bagus, jalan lagi, tanya zakatnya bagus, terus jalan. Ya nanti ditanya semua pos-pos, kalau beres semua baru orang melenggang sampai ke surga. Itu makanya apa yang kita jalankan, baik hablum minallah atau hablum minannas, semuanya terkait satu dengan yang lain. Gak bisa sholatnya bagus tapi hidupnya acuh tak acuh, itu juga tidak bisa. Ya kan? Baca Quran rajin, sholat rajin, ya, tapi tetangganya sakit dibiarkan aja, bahkan mati dia juga gak takziah. Nah itu nanti ditolak oleh Allah. Ya karena harus menyatu antara amal yang hablum minallah dan hablum minannas, gak bisa dipisah-pisah lagi. Itu kemudian di sini fa iza jalasa indahu inroma safiha. Di sini Nabi juga menyebutnya orang yang menjenguk orang sakit itu berarti berjalan menuju rahmat Allah. Kalau sudah duduk di samping orang sakit, maka dia berarti sudah masuk dalam rahmat Allah. Ya, cuma tadi ketika sudah dekat orang sakit, kita ada dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, maka kita disuruh berakhlakul karimah di situ, karena kita sedang ada dalam rahmat Allah. Artinya jangan macam-macam di samping orang yang sedang sakit. Maksudnya gimana? Yang kemarin dijelaskan, etika menjenguk orang sakit itu yang dimaksud. Ya, kalau ada orang sakit, pertama kita disuruh doa dulu, ya kan? Yang kemarin doanya sudah ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga yang lain kemarin kan? Bismillahirrahmanirrahim wa yusfika, kata Nabi, dengan nama Allah yang telah memberimu penyakit tapi nanti juga menyembuhkanmu lagi, dan seterusnya. Itu etikanya. Berikutnya, akhlaknya tidak boleh lama-lama. Ya, karena kalau jenguk orang sakit lama-lama, ngobrol sana sini malah pusing yang sakit. Itu jadi jangan lama-lama. Ya, yang ketiga, bikinlah gembira yang sakit. Mudah-mudahan support gembira itu menjadi obat tersendiri. Itu kan. Lah kemarin juga yang sakit begini sebentar doang sembuh, itu namanya mensupport. Jangan dibalik, kemarin sakit begini malah meninggal, repot, malah bingung dianya. Gitu. Jadi disupport, dikasih semangat. Karena mensupport itu sendiri kan namanya idhoful surur, kata Nabi, fi qulubil mu'min sedekah. Menyenangkan hati orang beriman itu sedekah. Ya itu mensupport itu kan. Ya karena hidup ini kadang-kadang support orang yang sudah ada dalam rahmat Allah, di situ ada etikanya. Kemudian kalau memang butuh pengobatan dan sejenisnya juga kita tanya, ya kemarin obatnya apa, kemudian pantangan makanannya apa, makanan yang dianjurkan dokter apa, itu kan perlu juga ditanyakan.
kita nggak usah macam-macam lah, yang nanyanya yang fokus aja. Ya kan, orang sakit itu kadang-kadang bingungnya kan repotnya di makanan, obat dan minuman kan. Ya satu sisi penyakitnya harus makan ini, sisi lain jangan makan ini lah, bingung di situ itu. Ya kan, makanya kalau Nabi kan nyebutnya banyak, ada aturan-aturan di berbagai hadis itu. Kalau penyakitnya panas, obatnya dingin, kata Nabi dikompres. Ya sama, kalau penyakitnya dingin, obatnya juga panas atau hangat. Sama aja kata Nabi. Nah, kenapa yang lain-lain juga sama? Sama, obat yang dari dokter juga sama. Pasti kalau penyakitnya dingin, obat ini perangsang panas, gitu kan? Ya, cuman tadi ada penyakit yang kalau kena panas hilang, ada yang kena dingin hilang. Itu kan dingin dan panas boleh jadi dua-duanya berbentuk obat. Boleh jadi berbentuk support, gitu ya. Boleh jadi berbentuk support gitu. Ya kalau orang stres kan, kalau bahasa akidah bahasa Islamnya, kalau orang sering stres disuruh tahajud rajin, gitu kan bagus ya. Tahajud yang rajin dengan sujud yang lama, biar darahnya yang stres kering di otak turun ke otak lagi. Yang tadinya otaknya kering stres, darahnya turun sujud, maka stresnya hilang lagi. Gitu kan, gitu. Bagus ya. Jadi sujudnya lama sambil doa, sambil nurunin darah dari sini turun ke otak lagi. Begitu darahnya turun ke otak lagi, otaknya dingin lagi, stresnya hilang. Gitu. Makanya sujudnya jangan kayak burung mandi. Makanya Nabi kan bilangnya, ya Allah melaknat orang yang sholatnya matok tempat sujud. Nakoro fi sujudi. Nakoro itu kan kalau burung matok ini, tek gitu. Lah kalau sujud masa matok, jedotin kali, dek gitu doang. Ya, dibenturin doang gitu. Nabi namanya nakoro fi sujudi. Ya artinya nggak sempurna sujudnya, nggak sah maksud Nabi. Ya sujud kan justru disunahkan ditekan, bukan nempel gitu doang ya. Tek ya orang matok gitu. Nah, itu jangan, itu belum sempurna sujudnya. Ya kan, malah disunahkan lama sambil berdoa. Ya cuman jangan terlalu lama kalau jamaah, kalau sholat sendiri silakan. Ya, karena sholat jamaah kita jadi imam sujudnya lama, kasihan jamaah. Gitu ya. Kalau sholat sendiri silakan aja, mau sujud setengah jam, sejam kayak gitu. Ya puyeng kali ya kalau sejam sujudnya habis, bukan malah saya puyeng kebanyakan. Ya inilah yang dapat dibacakan kaitan dengan bab keutamaan jiwa orang yang sakit. Mudah-mudahan mendapat wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, tadi itu yang bismillah sapi, bismillah kafi, bismillah